Dari balik akun Instagram pribadinya, kami menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar unggahan dan komentar. Kami temukan jejak digital, percakapan rahasia, perintah tersembunyi, dan rencana licik, sebuah persekongkolan sistematis untuk menciptakan ilusi. Narasi palsu tentang ijazah seorang mantan Presiden, Joko Widodo. Di mana dia harus siap untuk menanggung risiko atas dari ucapannya, dari pemberitaan terkait dia yang begini yang begitu, yang menuding ijazah palsu dan lain sebagainya. Walaupun dia sudah berusaha untuk menunjukkan, untuk mencari-cari bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia melakukan itu karena terdorong dari unggahan seseorang di media sosial dan lain sebagainya, tapi dia tetap akan ada jeratan hukum nantinya. Ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo siap minta maaf. Pengacara Roy Suryo Redipis hukumannya berat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang nasib Roy Panci berdasarkan ramalan kartu tarot. Hahaha, ayo Roy, berdasarkan prediksi mama-mama peramal teman-teman ya, ke depan Roy Panci itu akan gagal menunjukkan di hadapan hukum bahwa dirinya tidak bersalah ya. Dengan kata lain, Roy Panci memang harus menanggung risiko atas ucapan dan fitnahan yang selama ini dia lontarkan terkait tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi. Intinya Roy Panci akan dipenjara. Ya semoga saja lah ya kan ramalan ini benar, dan saya berharap Roy Panci dihukum tidak hanya 2 tahun 3 tahun tetapi 50 tahun penjara ya. Selain itu teman-teman, ada kabar juga bahwa katanya Roy Panci ini siap meminta maaf kepada Jokowi ya. Saran saya kepada Pak Jokowi, nggak usah lah Pak dimaafkan ya, biarkan orang ini tahu rasa gitu ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Makanya saya ingin memprediksi bagaimanakah nasib Roy Suryo terkait dari proses hukumnya nanti. Apakah bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, ataukah sebaliknya? Bagaimanakah nasib Roy Suryo terkait dari pelaporan Pak Jokowi? Ada simbol 6 cangkir. 6 cangkir ini adanya masalah di masa lalu yang pada akhirnya berujung di mana Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo terkait dari permasalahan ijazah palsu, di mana Roy Suryo ini sudah bisa dibilang menjadi kompor ya terkait dari dugaan ijazah palsu tersebut, walaupun dari beritanya dia merujuk pada sebuah unggahan seseorang yang pada akhirnya dia meneliti dan lain sebagainya, dan dia meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Ini ada kaitannya dari pemberitaan-pemberitaan di masa lalu. Apakah dia bisa terbebas dari jerat hukum? Ada 6 koin di mana dia saat ini masih berusaha untuk bisa membebaskan diri dari jerat hukum. Ya, masih berusaha untuk menata, untuk mencari-cari kayak bukti bahwa dia tidak bersalah dan lain sebagainya. Berhasilkah itu? 7 tongkat. Tidak semudah itu untuk bisa menunjukkan dirinya bahwa dirinya tidak bersalah. Karena jejak digital di media sosial sangat-sangat tidak menguntungkan dirinya. Makanya di sini ada 7 tongkat, di mana dia harus siap untuk menanggung risiko atas dari ucapannya, dari pemberitaan terkait dia yang begini yang begitu, yang menuding ijazah palsu dan lain sebagainya. 2 kartu lagi untuk Roy Suryo.
transformasi menara putus. Menara putus ini adanya suatu proses hukum yang bisa membuat dirinya menjadi keteteran di sini, mengalami kehidupan yang nggak baik ke depannya terkait dari kasus ijazah palsu ini. Jadi perjuangan Roy Suryo untuk bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sepertinya akan menghadapi kegagalan di sini karena adanya sebuah perubahan-perubahan yang begitu mendadak yang akan dia alami di dalam kehidupannya ini. Imbas dari pemberitaannya yang bersumber dari kata-katanya yang sudah dia unggah atau yang sudah diunggah di media sosial lainnya, ini menjadikan bukti-bukti yang sulit untuk yang sulit untuk dilepaskan dari Roy Suryo ini. Karena jejak digital itu sangat kejam. Walaupun dia sudah berusaha untuk menunjukkan, untuk mencari-cari bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia melakukan itu karena terdorong dari unggahan seseorang di media sosial dan lain sebagainya, tapi dia tetap akan ada jeratan hukum nantinya. Jadi untuk Roy Suryo harus lebih gigih lagi menunjukkan atau mencari bukti-bukti yang bisa meringankan dirinya, andai kata bisa. Tapi sayangnya di sini di akhir kartunya ini ada ya, barusan kita melihat ya, mendengar, menyaksikan ramalan dari mama-mama ahli tarot gitu ya, pakar tarot. Intinya begini, saya berharap si maling panci itu tidak hanya dihukum penjara dalam hitungan tahun yang sedikit. Kalau perlu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ya. Kalau perlu seumur hidup atau hukuman mati atau dideportasi ke Israel sana ya, atau ke planet Mars sana ya. Lanjut. Halo, saudaraku, kami adalah Anonymous. Kami tidak lupa, kami tidak memaafkan. Dan hari ini, kami bicara karena kebenaran sedang diinjak-injak, dipelintir, dan dijual kepada mereka yang mampu membayar paling tinggi. Kami menyusup melewati lapisan demi lapisan keamanan digital milik seorang tokoh publik, Roy Suryo, seseorang yang selama ini tampil bak bakar di layar kaca, namun menyimpan skenario lain di balik layar ponselnya. Dari balik akun Instagram pribadinya, kami menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar unggahan dan komentar. Kami temukan jejak digital, percakapan rahasia, perintah tersembunyi, dan rencana licik, sebuah persekongkolan sistematis untuk menciptakan ilusi. Narasi palsu tentang ijazah seorang mantan presiden, Joko Widodo. Narasi ini bukan lahir dari data, bukan dari fakta, tetapi dari ambisi Waduh, mantap Bang Anonymous ya. Tadi si Rismon ya kan yang dikuliti, kemudian si dokter mangkrak alias si dokter tipu-tipu, sekarang si maling panci ya kan. Dan menurut Bang Anonymous barusan ya, berdasarkan penelusuran ya, peretasan tanpa login dan tanpa diketahui oleh malaikat pun ya kan. Diketahui ada percakapan-percakapan rahasia, perintah-perintah misterius, dan persekongkolan busuk. Aduh, tolong Bang Anonymous ya, ungkap ke publik ya, chatnya ya, biar kita tahu apa yang sedang mereka rencanakan dan siapa sebetulnya aktor di balik ya, di balik isu ijazah palsu ini, biar kita mengerti lah. Hai, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Ada berita terbaru guys ya. Ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo siap minta maaf. Pengacara Roy Suryo ready peace, hukumannya berat. Bapak Roy Suryo siap berminta maaf kepada Bapak Jokowi. Kalian dengar itu para pembela Roy Suryo CS ya. Itu kau camkan ya. Kau itu sudah fitnah. Itu sekarang junjunganmu ini sudah mau minta maaf. Mampus ya. Kena tainya sendiri teman-temanku. Tangkap Roy Suryo, tidak ada kata minta maaf ya. Tangkap ya.
Pak Jokowi jangan mau ya kalau ini orang busuk yang satu ini meminta maaf. Jangan mau Pak Jokowi ya, jangan mau, biarin aja ya, biarin aja dia di penjara biar tahu rasa, kalau perlu hukumlah ya minimal 12 tahun penjara lah atau maksimal 50 tahun. Hah, biar tahu rasa ini orang ya, biar nggak seenaknya aja suka menuduh memfitnah orang. Ini bukan kali pertama loh. Orang yang dituduh ya, orang yang difitnah. Jokowi bukan orang pertama yang dituduh oleh yang bersangkutan. Lanjut. Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan. Mana yang asli, mana yang enggak, yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka enggak pernah melihat ijazah asli. Udah itu 100% saya ahli forensik apa itu. Tapi ahli forensik kalau caranya enggak benar ya, jangan jangan mengajari rakyat itu sesat itu. Sepakat saya ya, ini adalah orang nggak jelas gitu loh. Mengatakan ijazah palsu tetapi nggak bisa membandingkan. Lagian gitu ya, palsu dan asli itu yang menentukan adalah pihak kampus. Bisa jadi ya, contoh nih, ijazahnya duplikat, itu kan palsu, bukan asli kan. Tetapi pihak kampus yang mengeluarkan, pihak kampus tetap mengakui itu sebagai asli, ya kan. Misalnya orang nih ya kan kehilangan ijazah, dia melapor ke kepolisian, kemudian dia juga melapor ke pihak kampus, nanti diberi surat keterangan, ya kan, surat keterangan bahwa ijazahnya hilang. Ijazahnya kan bukan itu kan, ini kan hanya surat keterangan. Tetapi kalau pihak kampus mengapprove bahwa memang ini adalah pengganti ijazah yang hilang, kalian mau apa gitu loh. Aduh, dungunya kagak ketulungan. Lanjut. Bu Kurniatri Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir. Oi, Roy Panji, Roy Suryo, jangan kau bilang-bilangnya ke masyarakat atas nama masyarakat juga lagi. Masyarakat mana? Hah? Masyarakat mana yang kau bilang? Kami nggak ada itu, kami nggak ikut kamu, Panji. Kami nggak ada yang ikut sama kamu, Panji. Masyarakat mana yang kamu bilang, Panji? Hah? Kami butuh kenyamanan ya, Panji. Nggak butuh ini, butuh ijazah. Ya? Nggak butuh kami ijazah Pak Jokowi itu. Yang penting kami kinerjanya, yang penting kinerja Pak Jokowi, hatinya. Hah? Dia sama masyarakat. Apa yang kamu masyarakat mana mau kau bawa? Enggak. Kami nggak ikut kamu. Kami nggak ada satupun yang ikut kamu. Cuma kalian 20 orang itu aja. Ya, 20. Sepakat ya. Dari pernyataan netizen yang barusan kita saksikan yang cukup panjang, saya tergelitik dengan istilah atas nama masyarakat. Ya, saya tidak sepakat ya. Saya tidak sependapat ya bahwa jangan membawa nama masyarakat, jangan membawa nama-nama rakyat ya kan. Memang Roy ya, lu adalah bagian dari rakyat ya kan. Lu adalah salah satu rakyat, tetapi yang dimaksud rakyat itu ya kan, itu secara kumulatif ya, secara komunal, bukan hanya satu ya kan, banyak, dan itu kalau perlu di atas 50% ya, biar quorum. Paham Roy? Masa kau mantan menteri nggak ngerti yang macam kayak gitu, Roy. Lanjut. Roy Suryo menduga ada upaya kriminalisasi terhadap kasus ijazah palsunya Joko Widodo ya, yes ya. Jadi Roy Suryo tidak mau disalahkan. Seharusnya yang paling bersalah itu yaitu orang yang pertama kali mengunggah ijazahnya Pak Jokowi. Begitu menurut Pak Roy Suryo ya. Jadi kalau seandainya nih ya, Roy Suryo punya cita-cita kalau suatu saat bisa bertemu dengan Pak Joko Widodo, Roy Suryo sangat ingin menanyakan, kenapa sih Pak ijazah ini dibiarkan berlarut-larut gitu? Apakah kemudian Pak Joko Widodo sengaja untuk membuat kisruh atau ingin mengadu domba anak bangsa seperti itu? Nah ya, jadi alih-alih untuk memperbaiki segala kesalahan yang sudah terjadi, malah Roy Suryo mengatakan apakah kemudian Pak Joko Widodo dengan sengaja ya membiarkan soal ijazah ini jadi kisruh dan ada upaya adu domba. Aduh, jatuhnya di sini itu Pak Joko Widodo korban fitnah ya. Lalu kenapa kemudian Roy Suryo punya pikiran kalau Pak Joko Widodo sengaja untuk mengadu domba anak bangsa? Justru yang bertanyakan itu apa tujuan orang mempertanyakan ijazahnya Pak Joko Widodo? Dan menurut hukum ya, ini tuh sifatnya cuma impersonam ya. Jadi nggak ada efeknya juga buat negara. Jadi siapa yang menuduh, buktiin dong. Jangan malah udah nuduh orang lain lagi. Itu not wise dan tidak dewasa. Ia usul ijazah Jokowi diuji di laboratorium Singapura.
Aduh Roy, memang ya susah ya. Kalau orang sudah sakit hati, benci, dan tujuan ingin balas dendam, apapun tidak dipercaya. Roy, dasar kamu tuh, Roy memang bego, sama juga tuh. Rismond dan juga teman-teman kalian tuh sama aja. Tidak percaya hasil uji forensik atau penelitian laboratorium di Indonesia, tidak percaya. Terus katanya maunya ibaratkan tuh dibawa ke Singapura aja. Ya sudah, kalau kalian tidak percaya dengan hasil lab di Indonesia atau hasil forensik di Indonesia, dalam negeri ini di Indonesia, ya sudah, kalau kalian menginginkan yang menelitinya ibaratkan tuh dari Singapura, ya sudah, kalian ya yang selama ini menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu, kalian yang harus siapkan. Begitu loh, Roy, bego. Seharusnya pihak kalian. Ayo, kalau memang mau dibawa ke Singapura, ijazah Bapak Jokowi silahkan. Siapa yang bawa? Apa kalian aja? Tidak bisa. Nanti seenak-enaknya kalian megang dokumen orang. Kalau kalian ibaratkan tuh mau hasil di lab di Singapura, ya kalian ajak ahli forensik, ahli digital forensik misalnya dari Polda Metro Jaya atau Mabes Polri, kalian bawa. Terus umpamanya ahli digital forensik dari pihak UGM yang menerbitkan ijazah itu, dan terus juga nanti ahli digital umpamanya forensik dari kuasa hukum Bapak Jokowi. Biar mereka mengikuti kalian, biar sama-sama nanti di Singapura disaksikan. Kalian yang harus siapkan. Yang mengondisikan semuanya itu kalian. Jangan kalian berharap ibaratkan tuh membebani ke orang yang sudah kalian tuduh. Kalian menuduh UGM, menuduh Bapak Jokowi, tidak percaya dengan institusi kepolisian. Terus kalian mau membebani mereka lagi. Kalau kalian ibaratkan tuh mau ke Singapura, ya kalian siapkan. Ayo, siapa yang kalian bawa? Kalian biayanya, biaya transportasinya, akomodasinya kalian, pihak kalian itu loh, Roy. Jangan kalian menginginkan nanti ijazahnya dibawa ke Singapura, terus biar kami aja membawa. Tidak bisa seperti itu. Terus umpamanya kalian ibaratkan tuh ke Singapura, tapi kami dibiayai. Itu namanya membebani orang, bego. Karena kalian yang menginginkan ibaratkan tuh hasil labnya ke Singapura, ya kalian bawa makanya bilang dari pihak Polri, dari pihak UGM, dan dari pihak Bapak Jokowi, kalian yang bawa. Jangan kalian berharap minta dibiayai, diongkosi, kepengen liburan ke Singapura. Atau umpamanya tidak ada biaya, ya umpamanya membawa mereka ke Singapura. Ya sudah, yang di Singapura aja bawa ke sini. Itu pun biaya kalian itu loh, Roy. Jangan membebani orang yang sudah kalian fitnah, kalian tuduh. Kalian mau membebani mereka lagi. Nanti biar aja nanti saat ibarat kata dari yang ahli forensik yang Singapura itu meneliti, nanti biar ibarat kata pihak UGM, pihak dari Polri, pihak dari ibarat kata Bapak Jokowi menyaksikan. Nah, bagaimana? Kan harus ada perbandingan. Nggak bisa ibarat tuh kalian sama mau sebawa-bawanya aja. Terus kalian mau membawa ke Singapura itu, mau mengajak ke Singapura tuh, kalian mau membebani biaya siapa? Kalau kalian tidak bisa mendatangkan yang ibarat tuh ahli forensik dari Singapura atau dari negara manapun, ya sudah, berarti kalian lemah. Udah gitu aja, Roy. Artinya pihak Polri yang ibaratkan itu diserahkan Bapak Jokowi, terus ibaratkan itu pihak UGM sebagai yang fakultas menerbitkan, terus pihak Bapak Jokowi sebagai korban yang kalian tuduh-tuduh. Artinya menunggu aja. Yang bergerak itu kalian bawa aja. Kalau perlu Singapurnya aja bawa ke Indonesia. Jangan kalian sudah menuduh menyerang orang, tidak percaya dengan Polri, tidak percaya dengan keahlian di barang atau di negara sendiri, terus mau membebani mereka lagi untuk membiayai kalian bersama teman-teman untuk ke Singapura. Kalau kalian nanti ibarat kepingin ke Singapura, pasti akan dipersilahkan. Tapi silahkan, ayo. Siapa yang mau datangkan, dari negara mana? Itu pihak kalian sendiri. Jangan ibarat tuh berharap
minta dibiayai pemerintah. Bego. Aduh, ini aneh-aneh aja nih Roy dan kelompoknya ini dasar memang bego. Kalian ya, kalau semakin kalian mencuapkan ibarat tuh ingin hasil uji labnya di Singapura, kalau kalian nanti ibarat tuh ditantang, oke silahkan. Kami ngikutin. Nah, kalau kalian tidak bisa mendatangkan atau kelompok ibarat tuh ahli forensik dari Indonesia ke Singapura, ya kalian lemah sudah itu. Nanti ibarat tuh kalian mau mempercayakan, silahkan aja Polri, ibarat tuh Baris Krim Mabes Polri bawa ke Singapura. Nanti apapun hasilnya nanti pasti kalian tetap tidak percaya juga. Nah, berarti kalian intinya mau membebani orang lagi, sudah menuduh mau membebani orang lagi, dasar bego. Aduh, ya kan? Barusan kita saksikan teman-teman ya, 2 video yang kami sajikan dalam waktu berurutan gitu ya. Ya karena membahas tentang hal yang sama, yakni cuci tangan ya, si Roy Panci yang menyebut bahwa terjadi kriminalisasi lah, atau yang disalahkan seharusnya gitu ya, yang diperkarakan itu adalah pengupload ijazah Jokowi. Aduh, logikanya itu di mana gitu loh. Pengupload ijazah Jokowi yang di situ tidak mengandung tuduhan, yang tidak mengandung pelecehan, pencemaran nama baik, kok harus dilaporkan. Sementara kamu sama teman-temanmu ya kan, yang sok-sokan itu menuduh bukan hanya 99%, tetapi 1 triliun %, 1 miliar % ijazah Jokowi palsu. Kau mau cuci tangan, enak aja Roy. Kau pikir orang Indonesia ini bodoh semua? Semacam kau itu ya. Kau kali ini nggak boleh dilepaskan Roy. Kau harus dipenjara, dan kau harus dipenjara itu kalau bisa 20 tahun ya. Karena di atas 20 tahun nggak ada di Indonesia. Beda dengan di Amerika ya kan. Nggak usah dihukum mati, nggak usah dihukum pancung, itu cukup dihukum 20 tahun penjara aja atau seumur hidup lah gitu. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Anonymous ya, yang menyebut adalah berhasil meretas akun media sosial si Maling Panci, dan dari situ ditemukan percakapan tentang perintah ya kan, perintah rahasia, persekongkolan licik, busuk, dan lain-lain. Wah, ini menarik sekali teman-teman ya, walaupun saya tidak tahu kebenarannya ya kan, tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Anonymous tersebut, karena ya ini orang tidak akan menuduh jika tidak ada aktor di belakangnya, kan seperti itu ya kan. Maksudnya gimana Bang, kok ngomongnya bulat gitu? Maksudnya tuh begini ya kan. Kalau memang benar-benar nggak ada persekongkolan busuk, Bung Anonymous tidak akan membuat klarifikasi seperti itu, gitu loh maksud saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.